Dua bocah SD diduga menjadi korban pelecehan seksual sesama jenis. Bocah laki-laki itu jadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh teman bermainnya yang duduk di bangku SMP. Kini kasus itu tengah ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Partai Golkar Kota Bandung. Pihak LBH menduga aksi kekerasan seksual dilakukan berkali-kali sehingga membuat korban trauma. Hal itu disampaikan oleh perwakilan LBH Partai Golkar Bandung, Raya Respati pada Rabu lalu. Aksi kekerasan seksual sesama jenis itu kini sudah dilaporkan ke Polrestabes Bandung. Sementara korban tengah melakukan pemulihan atas trauma yang dialaminya. Dua bocah SD diduga menjadi korban pelecehan. Police need your help tracking down this man wanted for sexual assault. Officers say the suspect followed his 23-year-old victim into the Wawa on the 3900 block of Aramingo Avenue and then assaulted him. Police say the man then jumped into a blue four-door sedan, possibly a Mazda or Honda, and took off. If you have any information, call police. Saudara, polisi menangkap seorang pria terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak laki-laki yang merupakan tetangganya sendiri di Depok, Jawa Barat. Penangkapan ini berawal dari laporan orang tua korban yang curiga anaknya meninggal dunia setelah merasakan sakit di bagian kemaluan. Bahkan dari hasil penyelidikan sementara ada 3 anak lainnya yang diduga menjadi korban pelecehan oleh terduga pelaku. Saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi jenazah untuk mengetahui apakah kematian korban ada kaitannya dengan pelecehan seksual yang dialaminya atau tidak. Alasan kenapa banyak laki-laki yang memilih untuk diam dan tidak menceritakan hal ini serta melaporkan tindakan ini kepada pihak berwajib adalah karena ini. Ya, karena komentar-komentar seperti ini merupakan salah satu alasan mereka kenapa memilih untuk diam dibanding untuk speak up atau membicarakan hal ini kepada orang lain. Miris bukan? Padahal menurut saya mereka merupakan seorang korban yang seharusnya mendapatkan dukungan dari masyarakat, tetapi malah sebaliknya. Menurut saya hal-hal seperti ini tuh dapat terjadi karena adanya beberapa faktor gitu. Yang pertama ialah adanya stereotip maskulinitas pada laki-laki. Seperti yang kita ketahui bahwa laki-laki ini kan identik dengan peran gender maskulin, di mana gender ini merupakan sebuah konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat, sehingga menjadikan laki-laki ini harus memiliki karakteristik dan peranan yang dicirikan dengan kasar, berani melawan, agresif, kuat, rasional, mampu mempertahankan dirinya, dan lain sebagainya gitu. Nah, stereotip ini pada akhirnya menjadikan gender sebagai suatu hal yang dianggap sebagai kodratnya gitu. Padahal kan pada kenyataannya tidak. Masyarakat juga belum bisa terbuka pikirannya terhadap isu kekerasan seksual dan juga masih banyak yang memberikan komentar-komentar negatif seperti tadi, menjadikan korban untuk enggan melakukan speak up atau menceritakan hal-hal seperti ini kepada orang terdekat atau bahkan melaporkannya kepada pihak yang berwajib, karena dirinya merasa bahwasanya dia tidak diterima di masyarakat dan juga korban merasa bahwasanya dia itu masyarakat itu nggak peduli sama dia gitu. Jadi alih-alih untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, tetapi yang didapatkan malah sebaliknya gitu. Mereka mempertanyakan sifat maskulin kelaki-lakiannya dari korban gitu. Jadi itu sih yang saya rasakan, yang juga saya rasakan sebagai salah satu korban dari kekerasan seksual. Meskipun sudah jelas bahwasanya dirinya korban, kadang tuh masyarakat masih menanyakan konteks maskulin dari korban tersebut gitu. Mereka sering menyudutkan korban dengan pertanyaan atau tudingan kayak kenapa nggak ngelawan aja gitu, kenapa nggak kabur, kamu pasti apa jangan-jangan kamu nikmatin gitu, atau kok diem doang sih, jangan-jangan emang sama-sama mau ya gitu.
Padahal pada kenyataannya kan nggak seperti itu gitu. Seperti yang saya baca di klinik.com bahwasanya ketika kita berada di kondisi terancam atau ketakutan, dalam hal ini karena kekerasan seksual ya, salah satu respon yang muncul adalah sikap freeze pada diri kita gitu. Nah, sikap freeze ini merupakan sebuah kondisi di mana bagian otak yang merespon rasa takut menjadi sangat aktif sehingga menimbulkan adanya rasa ketakutan yang luar biasa. Nah, makanya kebanyakan korban pelecehan seksual itu dapat terlihat seperti diam saja gitu. Padahal pada kenyataannya itu merupakan sebuah kondisi yang dinamakan freeze. Nah, hal ini tuh yang sering disalahartikan oleh masyarakat gitu. Masyarakat menganggap bahwasanya hal ini merupakan sebagai bentuk tindakan dari sama-sama mau gitu. Padahal kan nyatanya tidak. Faktor yang kedua menurut saya itu karena adanya stigma dari masyarakat terkait dengan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya stigma terhadap korban kekerasan seksual ini dapat terjadi ketika seseorang tidak memenuhi kriteria ideal dalam masyarakat. Nah, biasanya stigma yang terbangun dalam masyarakat ialah laki-laki kan kuat, kenapa nggak ngelawan pelakunya gitu? Atau mungkin mana mungkin sih laki-laki bisa jadi korban kekerasan seksual gitu. Nah, paham-paham seperti ini tentunya harus kita hilangkan dari budaya kita gitu. Karena hal ini tentu akan membuat kita masyarakat mewariskan paham-paham ini kepada generasi berikutnya gitu. Karena hal ini tuh udah salah ditambah dengan diwariskan, maka akan makin hancur lagi. Jadi kita sebagai generasi muda seharusnya bisa menghentikan adanya stigma-stigma atau paham terkait dengan korban laki-laki kekerasan seksual gitu. Nah, selain itu korban kekerasan seksual juga dapat korban kekerasan seksual ini juga mendapatkan beberapa stigma dari masyarakat, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal gitu. Nah, misalkan dalam bentuk verbal, korban dirinya ini akan mendapatkan panggilan seperti laki pendosa gitu, atau udah gak perjaka, udah gak suci, dan lain sebagainya gitu. Nah, stigma verbal ini nih nantinya akan terus berlanjut ketika banyak orang yang sudah menyetujuinya dan menganggap korban layak untuk mendapatkannya gitu. Karena hal ini merupakan ujian akibat korban tidak bersikap maskulin. Nah, hal ini kan tentu perlu kita stop gitu ya, karena berdampak buruk terhadap korban gitu. Karena dirinya sudah trauma ditambah dengan respon masyarakat yang memberikan stigma verbal tentunya akan membuat korban menjadi lebih tertekan. Nah, sedangkan stigma-stigma yang bentuknya non-verbal ini, korban akan mendapatkan sebuah penolakan dari kelompok ataupun masyarakat, dan akan mendapatkan pandangan yang kurang menyenangkan dari orang lain. Bahkan korban akan dijauhi dari kerabat, teman-teman, atau bahkan masyarakat yang ada di lingkungannya gitu. Nah, tentunya hal ini ada karena adanya kekuasaan dan kekuatan yang membangun stigma gitu. Nah, kekuasaan ini nih bersumber dari orang-orang normal yang memiliki kekuasaan untuk memberikan stigma kepada mereka yang berbeda. Jadi ketika kita orang-orang normal, orang-orang yang belum pernah merasakan kekerasan seksual ini, bebas memberikan stigma, labeling atau apapun itu terhadap korban gitu. Karena kita punya kekuasaan di mana kita belum pernah merasakan hal itu gitu. Kita nggak mendapatkan kejadian seperti itu gitu. Jadi kita bebas memberikan stigma karena kita belum mengalaminya. Nah, orang-orang normal ini memiliki beberapa tipe ketika melihat orang yang terstigma gitu. Yang pertama, ada orang yang
menghindar dan menolak gitu. Jadi mereka menghindari dan menolak orang-orang yang terstigma karena bisa jadi hal ini merugikan dirinya gitu. Yang kedua ini tipe orang yang melakukan penerimaan terhadap korban sebagai bentuk simpati gitu. Jadi kayak tipe ini menerima korban dan mendukung korban untuk bisa sama-sama berjuang melewati kejadian atau trauma yang dialami gitu. Dan yang ketiga, ada tipe di mana mereka ini masih mikir-mikir untuk berinteraksi atau untuk melakukan kontak sama korban gitu. Jadi kayak mereka masih mikir-mikir dampaknya kalau masih berhubungan dengan korban atau dampaknya buat kedepannya kayak gimana gitu. Jadi kayak masih berpikir apa nih yang bakal dia lakuin gitu. Padahal kalau menurut saya seharusnya dalam hal ini masyarakat khususnya keluarga harus bisa terbuka dan menerapkan sex education agar mereka ini mengerti dan dapat membentengan diri. Karena menurut saya banyak keluarga yang beranggapan bahwasanya nanti kalau udah dewasa mereka akan tahu sendiri tentang hal itu gitu. Padahal pemikiran kayak gini nih yang menyebabkan anak itu nggak tahu dirinya udah dapat pelecehan atau belum gitu. Nah, dan pada akhirnya mereka akan berujung menjadi korban kasus kekerasan seksual. Selain itu juga pendidikan seksualitas di masyarakat seharusnya bisa diterapkan dan tidak menjadi hal yang tabu lagi gitu. Karena hal ini berguna untuk menghindari adanya kekerasan seksual yang ada di lingkungan tersebut. Dan hal ini juga akan menjadi kebaikan bersama karena sama masyarakat saling menjaga satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Saya Dr. Zulfia Oktanida Syarif SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa. Pelecehan seksual merupakan tindakan seseorang yang menarget organ seksual maupun seksualitas korban, baik secara fisik maupun non-fisik. Hal itu dilakukan pelaku tanpa persetujuan korban. Bentuknya pun juga banyak, mulai dari siulan, lirikan mata, isyarat-isyarat untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual, sentuhan, hingga melakukan pemerkosaan. Survei dari Koalisi Ruang Publik Aman menyatakan 3 dari 5 perempuan serta 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Survei ini melibatkan 62.224 responden. Sementara, KPAI mencatat pada tahun 2018 ada 122 anak laki-laki dan 32 anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual, yang mana semua pelakunya adalah laki-laki. Artinya, korban pelecehan seksual terhadap laki-laki bukan isapan jempol aja, namun banyak dari mereka yang memilih untuk bungkam. Lumayan mengganggu di mana saya itu merasa nggak nyaman kalau saya menggunakan KRL yang ramai lagi gitu. Saya mengalami 3 kejadian pelecehan seksual di tahun 2017 sampai 2019. Hari itu saya memilih untuk menggunakan komuter lain. Saya menggunakan celana yang tidak ketat, tidak ngepres. Saya menggunakan celana fit. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada yang meremas kemaluan saya. Di situ saya refleks, woi, ada yang grepe gua. Di situ orang-orang hanya menoleh dan oh ya udah, nggak ada action lebih. Ada sebagian orang yang akhirnya berani untuk berbicara, namun ada yang sampai seumur hidup tidak berani berbicara. Oleh karena itu, proses berpikir mengenai kejadian ini amat sangat individual, tergantung dari persepsi korban terhadap kejadiannya. Dalam proses berpikir tersebut, terjadi berbagai faktor yang mempengaruhi proses pikir seseorang. Di antara lain adalah faktor mengenai persepsi dari kejadian tersebut. Dan kemudian mengapa kejadian tersebut terjadi pada dirinya dan apa yang akan terjadi selanjutnya pada dirinya. Nah, persepsi atau pikiran dari si korban tersebut akan mempengaruhi perasaannya. Seorang korban dapat mempersepsikan bahwa kejadian tersebut adalah salah dirinya.
atau ini adalah suatu kejadian yang memang wajar dialami. Sehingga ini akan membuat seseorang tersebut memiliki perasaan, apakah perasaan sedih, marah, atau bersalah, dan bahkan membuat mereka merasa malu untuk speak up. Nah, sama nggak dampak psikologis korban laki-laki dengan perempuan? Teman saya nge-restory sebuah post tentang pelecehan seksual, dan itu kayak nge-remind saya kayak perasaan saya takut gitu. Pas saya nonton video itu kayak luka lama saya tuh kebuka lagi gitu. Memori buruk itu kebuka lagi gitu. Jadi saya nggak berani nonton video itu sampai full. Dampak psikologis terhadap korban pelecehan seksual baik laki-laki maupun perempuan sama. Siapapun yang mengalami pelecehan seksual dapat mengalami dampak psikologis baik yang ringan maupun yang berat. Semua yang mengalami pelecehan seksual merasa harga dirinya direndahkan. Dan persepsi mengenai kejadian tersebut dapat menimbulkan gejala-gejala psikologis, bahkan di kemudian hari menimbulkan suatu kondisi seperti depresi atau post-traumatic stress disorder. Kalau laki-laki, stigma yang muncul adalah pertanyaan terhadap seksualitas mereka atau orientasi seksual. Kenapa korban laki-laki merasa sulit untuk speak up? Karena mereka merasa keperkasaan atau kejantanan dirinya akan dipertanyakan. Mungkin orang akan mempertanyakan orientasi seksualnya. Sehingga stigma tersebut akan membuat seorang laki-laki menjadi enggan untuk berbicara saat mengalami suatu tindakan pelecehan seksual. Apakah orang yang pernah mengalami pelecehan seksual bisa menjadi seorang pelaku di kemudian hari? Dan apakah bisa mengubah orientasi seks seseorang? Dampak dari pelecehan seksual tidak serta-merta akan mengubah orientasi seksual seseorang. Karena orientasi seksual tersebut terjadi karena berbagai faktor. Namun, pengalaman seksual yang terkesan atau memiliki muatan emosi yang sangat kuat dapat mempengaruhi aktivitas seksual orang tersebut di kemudian hari. Itulah kenapa orang-orang berpikir kalau pernah mengalami pelecehan seksual, misalnya seorang laki-laki mengalami pelecehan seksual, di kemudian hari dikhawatirkan akan menjadi seorang pelaku. Namun ini tidak berlaku linier atau berarti sebab akibat, karena faktor yang menyebabkan itu semua terjadi amat sangat banyak. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta ya lumayan ternama di Indonesia. Itu terjadi di toilet. Saya sedang buang air kecil. Dia mulai mengintip kemaluan saya. Dia berkata, "Ih, gede ya." Setiap saya buang air kecil, dia selalu ngikutin saya. Dan dia selalu mencoba untuk mengintip dan selalu bilang hal-hal yang sama. Saya sudah merasa tidak nyaman. Buat para penyintas, saya ikut berempati dengan apa yang kalian alami. I know it's hard, but help is available. Carilah satu orang yang bisa dipercaya untuk diajak bercerita mengenai kejadian ini. Percayalah, dengan bercerita mengenai suatu kejadian yang tidak nyaman yang kita alami, itu akan sedikit mengurangi beban yang selama ini disimpan seorang diri. Coba untuk mencari solusi agar hal tersebut tidak terjadi kembali atau tindakan tersebut dapat ditindak, baik secara norma maupun hukum. Apabila ada gejala psikologis yang muncul yang mengganggu aktivitas sehari-hari, mungkin korban perlu bantuan profesional. Dan buat para pelaku, tindakan pelecehan seksual bukan hal yang sepele, karena dampaknya amat sangat besar bagi kehidupan orang tersebut. Dan buat para pelaku, you might also have a mental health issue. Jadi mungkin para pelaku yang merasa memiliki perilaku seksual tertentu, mungkin juga perlu berkonsultasi untuk mencari pertolongan terhadap dirinya sendiri untuk menghentikan perilaku tersebut. Untuk para korban pelecehan seksual, jangan sedih, jangan takut. Pesan dari saya sih, kita sama-sama speak up. Jika itu terjadi pada kamu, berani ngomong, jangan dipendam. Jika itu terjadi di tempat publik, berbicara selantang-lantangnya. Saya yakin akan ada orang yang bantu kalian.
kita perlu sama-sama belajar tentang isu pelecehan seksual pada laki-laki ini. Bukan menjadikan mana yang lebih penting, bukan. Pelecehan seksual pada laki-laki maupun perempuan itu penting. Saat ini, isu tentang kekerasan seksual pada perempuan sudah mulai banyak diangkat, sekalipun masih banyak juga ya victim blaming, menyalahkan wanitanya, menyalahkan pakaiannya, dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi, ada juga laki-laki yang juga dipersalahkan atas kelaki-lakiannya karena mengalami pelecehan seksual. Kita perlu menyadari bahwa hal ini ada, dan ini sama-sama tidak baiknya dan perlu kita tangani. Sehingga ketika ada orang laki-laki dalam hal ini yang juga menceritakan tentang pengalaman kekerasan seksual yang dialami atau pelecehan seksual yang dialami, mari maka tidak hakimi, dukung, rangkul, dan bawa ke dalam pertolongan. Jika itu memang masalah hukum, bawa ke dalam proses hukum, tapi jangan lupa juga ada proses pendampingan psikologis yang perlu dilakukan, karena keadilan dan kesehatan perlu secara simultan kita perjuangkan.